Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah wajib. Sebelum lanjut ke pelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke adik-adik, sebelum ke pelajaran pada pagi hari ini, izinkan ibu memperkenalkan diri. Nama ibu adalah Wiwit Nur Habibah. Kalian bisa panggil saya Bu Wiwit atau Bu Habibah. Saya berasal dari Kabupaten Jombang. Jauh sekali kalau dari Jember. Ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran tentang sejarah wajib mengenai berbagai sumber-sumber sejarah. Apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ada 3. Yang pertama adalah pengertian sumber sejarah. Yang kedua adalah jenis-jenis sumber sejarah. Dan yang ketiga adalah sifat-sifat sumber sejarah. Apa sih itu pengertian sumber sejarah? Sumber sejarah adalah atau sumber sejarah bisa disebut juga dengan data sejarah, atau dalam bahasa Inggris data adalah berbentuk jamak, sedangkan bentuk tunggalnya adalah datum, yang berasal dari bahasa Latin mengandung arti pemberian. Kata data diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterangan yang benar-benar dan bahan-bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai kajian, analisis, atau kesimpulan. Data sejarah atau sumber sejarah juga mempunyai pengertian, yakni seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa pada masa lalu. Penggunaan data atau sumber dalam belajar sejarah menjadi sangat penting karena sejarah merekonstruksi peristiwa yang benar-benar ada pada masa lalu. Informasi yang diperoleh dari data atau sumber sejarah adalah keterangan sekitar apa yang terjadi, siapa pelakunya, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. Seluruh keterangan inilah yang dijadikan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu menjadi sebuah kisah yang sudah dilengkapi dengan proses bagaimana peristiwa itu terjadi beserta latar belakang sehingga menjawab pertanyaan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber sejarah. Jenis-jenis sumber sejarah. Yang pertama ada sumber lisan, yaitu keterangan langsung dari orang-orang yang mengalami peristiwa sejarah tersebut. Selain itu, bisa saja dengan orang-orang yang langsung ada pada peristiwa tersebut atau yang hanya menyaksikan peristiwa tersebut. Yang kedua adalah sumber tulisan, yang merupakan keterangan tertulis berupa catatan yang berasal dari suatu peristiwa sejarah, misalnya prasasti, dokumen, piagam, naskah, atau surat kabar. Contohnya konkret apa ya? Yaitu teks proklamasi. Teks proklamasi itu termasuk dengan sumber tulisan, yakni tulisan berbentuk teks yang orisinil ada pada saat peristiwa sejarah itu terjadi. Yang ketiga adalah sumber benda, yaitu benda-benda yang berasal dari suatu zaman atau peristiwa tertentu, misalnya bangunan, senjata, perkakas atau batu, patung, dan perhiasan, bahkan bisa candi. Contoh-contoh jenis sumber sejarah. Yang pertama adalah artefak. Artefak adalah benda peninggalan buatan tangan manusia di masa lampau yang dapat dipindahkan. Artefak memiliki banyak rupa, contohnya seperti sendok, piring, cangkul, arit, kendi, mata panah, tombak, perhiasan, dan lain-lain. Artefak yang telah ditemukan biasanya disimpan di museum untuk mencegahnya dirusak atau diambil oleh ulah tangan jahil. Kekurangan artefak yang pertama adalah banyak ditemukan dalam kondisi tidak utuh, biasanya karena umurnya sudah tua ya, sudah dibuat sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang kalian menemukan artefak, lebih
besar kemungkinannya untuk menemukannya dalam keadaan tidak utuh. Yang kedua, dapat menghambat atau mempersulit proses penelitian sejarah. Karena apa? Karena artefak biasanya bentuknya tidak utuh, jadi kita sebagai sejarawan itu nantinya akan mendapatkan kesulitan untuk menyatukan lagi artefak tersebut dan untuk merekonstruksi lagi bagaimana peristiwa tersebut atau peristiwa sejarah dulu itu terjadi. Yang ketiga adalah belum tentu akurat dalam memprediksi peristiwa di masa lalu, meskipun ilmu sejarah sendiri dibangun menggunakan serangkaian metodologi ilmiah. Kelebihannya dapat memperoleh bukti-bukti yang mengandung penulisan sejarah. Yang kedua adalah menguatkan argumen dalam historiografi. Dan yang ketiga adalah membuka kemungkinan untuk menelusuri interpretasi baru dari rangkaian peristiwa sejarah di masa lalu. Contoh jenis sumber sejarah yang kedua adalah fosil. Fosil adalah sisa makhluk hidup hewan, tumbuhan, atau manusia yang telah menjadi mineral atau batu. Fosil dapat terjadi karena beberapa hal, yakni ada yang terjadi karena sisa makhluk itu tertimbun atau terjebak di dalam tanah. Fosil biasanya berumur sekitar 10.000 tahun yang lalu. Terkadang ada juga hewan dari zaman dahulu yang masih bertahan hidup sampai sekarang yang disebut dengan fosil hidup. Contohnya adalah komodo, yakni hewan purba terbesar atau kadal terbesar di dunia yang masih hidup sampai sekarang. Fosil juga berguna untuk mengetahui kondisi waktu atau keadaan geografis dan kondisi tempat pada zaman dahulu. Kelebihan dari fosil adalah melalui fosil kita bisa memahami sejarah lapisan batuan di muka bumi. Yang kedua, fosil bisa dipajang semenarik mungkin untuk menarik wisatawan datang ke museum. Kekurangannya yakni yang pertama, peninggalan memakan waktu lama, penggalian fosil itu memakan waktu yang lama. Karena apa? Kita harus hati-hati sekali untuk mendapatkan fosil tersebut karena biasanya umurnya yang sudah tua dan sudah tidak utuh lagi, jadi kita harus berhati-hati sekali untuk mengambil fosil tersebut. Yang kedua, bisa hancur jika tidak hati-hati karena memang waktunya sudah beribu-ribu tahun yang lalu, jadi kita harus sangat hati-hati untuk mengambil fosil tersebut. Dan jenis-jenis sumber sejarah yang ketiga adalah bukti tekstual. Bukti tekstual adalah peninggalan yang berbentuk tulisan. Bukti tekstual ini biasanya bermacam-macam bentuknya. Ada yang bermediakan batu, daun lontar, atau pelepah. Biasanya juga terdapat kain atau di kulit hewan. Contoh dari bukti tekstual adalah prasasti atau kalau kalian yang tahu hieroglif dari Mesir itu termasuk bukti tekstual. Kelebihan dari bukti tekstual adalah tidak terlalu melibatkan peneliti secara fisik karena sudah ada bukti. Yang kedua adalah tidak ada kekhawatiran terjadinya interaksi antara peneliti dengan subjek yang ada dalam sejarah. Yang ketiga adalah mudah dalam mencari sumber data karena sudah tertulis di dalam bukti. Yang keempat, dapat mencari data secara lebih mudah karena tertulis dalam bukti tersebut. Yang kelima, sumber data sudah dinyatakan secara definitif baik nama, pengarang, tempat, dan waktu kejadian karena di situ sudah tertulis. Jadi kita lebih gampang untuk mencari siapa penulisnya atau bukti apa saja yang terdapat di dalam sumber tersebut. Kekurangannya, metode sejarah banyak menggantungkan diri pada data yang diamati oleh orang lain di masa lampau. Yang kedua, data yang digunakan banyak tergantung pada data primer, bukan data sekunder. Dan yang terakhir, metode ini biasanya secara lebih tuntas serta menggali informasi yang lebih tua yang tidak dapat diterbitkan di dalam buku dan membutuhkan implementasi yang lebih, juga membutuhkan biaya dan tenaga yang lebih.
Contoh dan jenis-jenis sumber sejarah yang keempat adalah kebendaan. Kebendaan adalah semua benda yang merupakan hasil karya manusia, baik itu berupa bangunan, sarkofagus, kubur batu, monumen, dan yang lain-lain. Nah, untuk benda ini beda dengan artefak atau sumber-sumber yang lain, yaitu sumber kebendaan ini biasanya bendanya lebih besar dan terlihat. Jadi kalian memang tidak usah membutuhkan waktu lama untuk mengimplementasikan atau menjelaskan tentang suatu peristiwa sejarah tersebut. Kekurangannya yang pertama adalah tidak bertahan lama. Yang kedua, rentan pencurian, maka harus betul-betul dijaga dan dilindungi. Dan yang ketiga, tidak dapat digantikan jika rusak ataupun hilang. Untuk kelebihannya, yang pertama yakni sumber sejarah akurat dan dapat dibuktikan. Yang kedua, sumber sejarah dapat diperkenalkan kepada semua orang. Dan yang ketiga adalah objek yang nyata dan dapat dipercaya, karena memang sudah ada objeknya dan kita bisa melihatnya itu dengan secara jelas. Yang selanjutnya adalah visual. Sumber sejarah berbentuk visual secara umum adalah semua sumber sejarah yang bisa dilihat oleh penglihatan. Biasanya kalian melihat bentuk sumber sejarah visual yakni berupa foto, lukisan, pahatan, ataupun ukiran. Dan yang selanjutnya adalah audiovisual. Audiovisual adalah gambar atau suara yang direkam kemudian diolah dan diputar kembali agar bisa dilihat. Untuk kelebihan visual adalah repeatable, yaitu dapat dibaca ulang berkali-kali, dan yang kedua adalah analisa lebih tajam karena dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita atau isi peristiwa yang sedang kita lihat. Yang ketiga adalah dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat, media visual menginginkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir, dapat meningkatkan daya tarik dan perhatian peserta didik. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan audiovisual. Yang pertama yakni kekurangannya, film bersuara tidak dapat diselingi dengan keterangan-keterangan yang diucapkan karena bisa membingungkan audiens. Yang kedua, audiens tidak dapat mengikuti dengan baik kalau film diputar terlalu cepat. Untuk kelebihannya, film dapat menggambarkan suatu proses, misalnya kayak Perang Dunia. Kalau kita melihat Perang Dunia, kita melihat film, kita biasanya ikut serta layaknya kita ada pada film tersebut. Yang kedua, dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu, dan biasanya penggambaran bersifat 3 dimensi. Contoh jenis-jenis sumber sejarah yang ketujuh adalah tradisi lisan. Tradisi lisan biasanya digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang tidak ada dokumentasinya dengan cara mewawancari orang yang terkait atau yang terlibat pada peristiwa tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari tradisi lisan yang pertama adalah kekurangannya, keterbatasan daya ingat seseorang dan saksi sejarah terhadap suatu peristiwa. Yang kedua, subjektivitas dalam penulisan sejarah sangatlah tinggi. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah pengumpulan data dalam sejarah yang dilakukan dengan komunikasi 2 arah sehingga memungkinkan sejarawan dapat menanyakan langsung bagian yang kurang jelas kepada narasumber. Yang kedua, penulisan sejarah menjadi lebih demokratis karena memungkinkan sejarawan menggali informasi lebih dengan berbagai golongan masyarakat. Yang ketiga, yakni melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat dalam dokumen. Nah, yang terakhir adalah sifat-sifat sumber sejarah. Sifat sumber sejarah ada 2, yakni bersifat primer dan sekunder. Yang pertama, bersifat primer adalah sumber primer tersebut didapatkan oleh orang yang langsung ada pada peristiwa tersebut atau
terjadi, pada saat peristiwa terjadi, orang tersebut juga termasuk orang yang terlibat. Seperti itu. Jadi, kita bisa mewawancarai orang yang langsung terlibat pada peristiwa tersebut. Itu disebut dengan sumber primer. Yang kedua, yakni sumber sekunder, yaitu sumber yang didapatkan atau interpretasi dari sumber primer. Jadi, sumber kedua setelah sumber primer tersebut didapatkan. Nah, terima kasih. Itu adalah materi-materi yang Ibu sampaikan tentang sumber-sumber sejarah. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang giliran Ibu yang bertanya. Coba Ari sebutkan apa tadi sifat-sifat sumber sejarah. Ya, ada dua. Yang pertama, yang kedua sumber sekunder. Lalu untuk Bayu tadi sebutkan apa saja contoh sumber-sumber sejarah. Ya, ada artefak. Ya, benar, ada fosil. Benar, 100 untuk Bayu. Nah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu kasih tugas. Tugasnya adalah kalian membuat deskripsikan contoh sumber-sumber sejarah yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Kasih gambar, deskripsikan, lalu share ke sosial media yang kalian punya, baik berupa Instagram, Facebook, ataupun WA. Screenshot hasil share kalian tersebut, lalu kirimkan di Classroom. Oke? Dan juga jangan lupa untuk absen di Classroom ya anak-anak. Itu saja materi untuk hari ini. Apabila ada kurangnya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.